Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Herunisa dengan NIM 11220170000076. Dan saya, Pelangi Binti Saraswati dengan NIM 11220170000070. Kami dari kelas 5C, kelompok 15, pada mata kuliah Fungsi Paubah Kompleks dengan dosen pengampu Profesor Dr. Kadir MPD. Materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai aplikasi teorema residu integrasi sepanjang potongan cabang. Integrasi sepanjang potongan cabang. Dalam analisis kompleks, banyak integral real tak wajar yang sulit dihitung dengan cara biasa. Salah satu teknik yang kuat adalah teorema residu Cauchy, khususnya ketika fungsi yang diintegralkan memiliki cabang. Nah, masalah muncul karena fungsi seperti Z pangkat A dengan A anggota bilangan real atau bilangan bulat adalah fungsi bernilai banyak. Nah, agar integral terdefinisi dengan baik, kita harus memiliki satu cabang dari fungsi tersebut. Pemilihan cabang ini menyebabkan adanya potongan cabang. Biasanya diambil pada sumbu real positif atau negatif. Nah, materi ini menjelaskan bagaimana menghitung integral tak wajar dengan memanfaatkan fungsi kompleks, potongan cabang, kontur tertutup, dan teorema residu. Nah, sebelum kita mulai, hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah fungsi bernilai banyak dan cabang. Nah, kita lihat pada A, fungsi Z pangkat A didefinisikan sebagai Z pangkat A sama dengan E pangkat A log Z, karena log Z sama dengan ln R plus I theta plus 2 pi K dengan K anggota bilangan real dengan K anggota bilangan bulat, maka Z pangkat A tidak tunggal. Kemudian yang B, pemilihan cabang utama. Nah, dipilih cabang utama 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari 2 pi sehingga Z sama dengan R E pangkat I theta dengan R lebih besar dari 0. Nah, akibatnya fungsi menjadi analitik di luar potongan cabang. Kemudian potongan cabang biasanya diambil di sumbu real positif. Nah, titik Z sama dengan 0 menjadi titik singular sekaligus titik cabang. Kemudian yang kedua, bentuk integral yang dikaji. Nah, bisa kita lihat rumusnya di sini, integral 0 sampai tak hingga X pangkat negatif A dx dx. Dengan syarat A anggota bilangan real atau bilangan bulat. Gz fungsi rasional, semua pole Gz terletak di sumbu real negatif. X pangkat negatif A, Qx sampai 0 saat X sampai 0 dan X sampai tak hingga. Integral ini tak wajar di X sama dengan 0, tak wajar di X sama dengan tak hingga. Kemudian yang ketiga, teorema 9.7. Nah, di sini misalkan Fz sama dengan Z pangkat negatif A, Qz dengan A bilangan real tak bulat, dan Qz fungsi rasional yang memiliki pole pada sumbu real negatif, serta Z pangkat negatif A, Qz mendekati 0 untuk Z sampai 0 dan Z sampai tak hingga. Nah, integralnya integral 0 sampai tak hingga X pangkat negatif A Qx dx sama dengan 2 pi I per 1 dikurang E pangkat negatif I 2 pi A sigma res F, XI. Dengan XI ini adalah semua pole Qz di dalam kontur dan kontur mengelilingi potongan cabang. Kemudian yang keempat, kontur integrasi yang digunakan. Nah, kontur ini terdiri dari yang pertama ada lintasan atas potongan cabang dari R ke R, dari R kecil ke R besar pada theta sama dengan 0. Kemudian lingkaran besar CR, R besar. Yang ketiga ada lintasan bawah potongan cabang dari R besar ke R kecil pada theta sama dengan 2 pi. Yang keempat lingkaran kecil CR, R kecil. Nah, tujuannya untuk membentuk kontur tertutup dan menghindari titik cabang di Z sama dengan 0. Kemudian, evaluasi integral pada tiap bagian kontur. Nah, yang tadi ini, yang 4, yang pertama,
sepanjang bagian atas cabang di mana theta sama dengan 0. E pangkat IU. Kita ambil Z sama dengan X pangkat I theta sama dengan X. Diperoleh Fx sama dengan diperoleh Fz sama dengan X pangkat negatif A Qx. Maka integralnya, integral R kecil sampai R besar, X pangkat negatif A Qx dx. Kemudian yang B, sepanjang bagian bawah cabang, di mana theta sama dengan 2pi. Ambil Z sama dengan X, E pangkat I 2pi, maka Z pangkat negatif A sama dengan E pangkat negatif A dikali ln X plus I 2pi. Sama dengan E sama dengan E pangkat negatif I 2pi A X negatif A. Sama dengan E pangkat I 2pi A dikali X pangkat negatif A. Maka integralnya, integral R kecil sampai R besar, E pangkat negatif I 2pi A X pangkat negatif A Qx dx. Kemudian yang C, lingkaran besar CR. Karena QZ rasional dan memenuhi syarat peluruhan, maka limit R sampai tak hingga integral CR Z pangkat negatif A QZ dz sama dengan 0. Kemudian yang D, lingkaran kecil CR. Dengan alasan yang sama, limit R mendekati 0, integral CR kecil Z pangkat negatif A QZ dz sama dengan 0. Kemudian penerapan teorema residu. Menurut teorema residu, integral Fz dz sama dengan 2pi sigma res f I, xi sehingga integral R kecil sampai R besar X pangkat negatif A Qx dx dikurangi integral R kecil sampai R besar E pangkat negatif I 2pi A X pangkat negatif A Qx dx sama dengan 2pi sigma res f, xi. Nah, kemudian difaktorkan menjadi 1 dikurang E pangkat negatif I 2pi A integral R kecil sampai R besar X pangkat negatif A Qx dx sama dengan 2pi sigma res f, xi. Ambil limit R sampai 0 dan R besar sampai tak hingga. Kemudian diperoleh hasil akhirnya. Nah, kesimpulannya dari teorema tersebut, yang pertama, integral real tak wajar dapat dihitung dengan analisis kompleks. Kemudian yang kedua, fungsi bernilai banyak memerlukan potongan cabang. Yang ketiga, perbedaan nilai fungsi di atas dan bawah cabang menghasilkan faktor, yaitu 1 dikurang E pangkat negatif I 2pi A. Kemudian yang keempat, nilai integral bergantung pada residu fungsi di pole-pole tertentu. Kemudian yang keempat, nilai integral bergantung pada residu. Kemudian yang keempat, nilai integral bergantung pada residu fungsi di pole-pole tertentu. Nah, dengan menggunakan potongan cabang dan teorema residu Cauchy, integral real yang tampak sulit dapat dievaluasi secara sistematis melalui analisis kompleks. Nah, berikut ini contoh soalnya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dari aplikasi teorema residu sepanjang integrasi potongan cabang. Nah, kita tahu bahwa rumusnya adalah integral 0 sampai tak hingga X pangkat negatif A Qx dx sama dengan 2pi per 1 dikurang E pangkat negatif I 2pi A sigma res f, xi. Oke, di sini ada contoh 1 yaitu 0 integral 0 sampai tak hingga X pangkat negatif A per X tambah 1 dx sama dengan pi per sin api dengan batas A lebih dari 0 kurang dari 1. Yang pertama yaitu kita ubah dulu ke fungsi kompleks, atau Fz sama dengan Z pangkat negatif A per Z tambah 1.
Oke, kita udah dapat ini. Kita lihat di sini terlihat bentuk pola sederhana. Kita ganti ke sigma residu. Sigma res. Oke, kita tahu ini nilai XI-nya adalah negatif 1. Res F, negatif 1 sama dengan rumusnya jangan lupa 1 per N kurang 1. N-nya adalah pangkat dari si Z plus 1 ini, yaitu 1. Maka 1 kurang 1 faktorial limit Z menuju P. Z menuju P atau P-nya adalah ini, negatif 1 D pangkat N kurang 1. 1 kurang 1 per DZ N pangkat N kurang 1. 1 kurang 1. Oke. Kemudian buka kurung Z kurang P. Z atau XI tambah 1 FZ. FZ-nya adalah Z pangkat negatif A per Z tambah 1. Z pangkat negatif A per Z tambah 1. Oke. Ini habis, ini habis, ini juga habis. Maka kita dapat bahwa limit Z menuju negatif 1 adalah Z pangkat negatif A. Oke, atau negatif 1 pangkat negatif A. Oke, negatif 1 pangkat negatif A. Negatif 1 adalah E pangkat IP pangkat A atau E pangkat min IAP. Oke, kita udah dapat nilai residunya adalah E pangkat IAP. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus integrasi sepanjang potongan cabang, yaitu sini ya. Integral 0 sampai T hingga ini adalah soalnya adalah X pangkat negatif A per X tambah 1 dx sama dengan sini ya, 2pi per 1 dikurang E pangkat negatif I 2pi sigma res F, XI. Tadi kita dapat bahwa hasilnya adalah E pangkat negatif IAP. Oke. Kalau sudah, kita bisa mengalihkan keduanya. Atau 2pi dikali E pangkat min IAP per 1 dikurang E pangkat min I2PA atau API ya, sama saja. Di situ kita kali sekawan, yaitu kita kali E pangkat IAP. Bawahnya juga ya, E pangkat IAP. Oke, 2pi dikali E pangkat min IAP dikali E IAP per ini E pangkat IAP dikurang E pangkat min I2AP dikali E IAP, yaitu E pangkat min IAP. Hasilnya adalah ini E pangkat 0 1 ya, ini hasilnya 1, maka 2pi per E pangkat IAP min E pangkat min IAP. Oke, kalau misalkan kita udah dapat ini 2pi per E pangkat IAP dikurang E pangkat min IAP, apakah sama? Belum. Nah, kita ingat atau kita bisa rubah jadi pi per E pangkat IAP dikurang E pangkat min IAP per 2i.
Oke. Di sini kita ingat rumus dari sin Pi. Sin Pi itu adalah E pangkat IP dikurang E pangkat min IP per 2I. Oke, berarti kalau yang ini gimana? Ini berarti Pi per sin api. Oke, maka hasil dari integral 0 sampai hingga x pangkat negatif a per x tambah 1 dx sama dengan pi per sin api terbukti. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh yang kedua, yaitu soalnya adalah integral dari 0 sampai hingga akar pangkat 3 dari x per x tambah a dikali x tambah b dx sama dengan 2pi akar pangkat 3 dari a dikurang akar pangkat 3 dari b per akar 3 dikali a kurang b dengan b lebih dari 0 dan kurang dari a. Oke ya. Di sini yang pertama kita ubah dulu ke fungsi kompleks, yaitu fz sama dengan akar pangkat 3 dari z per z tambah a z tambah b, atau kita bisa ubah jadi z pangkat 1/3 per z tambah a z tambah b. Oke, nah kalau kayak gini kita bisa lanjut ke teorema residu ya. Sini kita punya nilai P1-nya adalah min A dan P2-nya adalah min B. Nah, kita bisa yang dulu ya. Nanti sigma res F, min A. Ingat rumusnya 1 per N kurang 1 faktorial. Ini adalah pangkatnya 1. Berarti 1 kurang 1 faktorial limit Z menuju P. P-nya adalah min A. D pangkat N kurang 1 per DZ N kurang 1. Dan Z kurang P plus A dikali FZ. FZ-nya adalah Z pangkat 1/3 per Z tambah A dikali Z tambah B. Oke, ini habis juga. Berarti limit Z menuju negatif A, ini Z 1/3 per Z tambah B. Kita masukkan nilai Z-nya ke sama ini, yaitu min A pangkat 1/3 per min A tambah B. Oke, kita udah dapat seperti ini, dan kita harus ingat bahwa nilai Z itu, Z pangkat A itu, Z pangkat A itu adalah E pangkat A log Z atau E pangkat A ln R tambah I. Nah, oke ya, kita bisa ingat yang ini. Nah, bagaimana dengan min A pangkat 1/3? Berarti min A ini adalah sebagai Z, A-nya sebagai 1/3. Oke, kita bisa ubah jadi E pangkat 1/3 log min A per min A plus B. Oke, maka didapat A pangkat 1/3 E 1/3 pi I per min A plus B. Oke ya, seperti ini udah. Kemudian kita cari P-nya min B. Di sigma
res F, min B, sama kita langsung aja ke sini ya, limit Z menuju min B, Z pangkat sepertiga. Kalau tadi adalah Z plus B, berarti ini adalah Z plus A, kita gunakan, berarti min B plus A sama dengan min B pangkat sepertiga per min B plus A. Oke, ingat kita bisa gunakan Z pangkat A ya, berarti E pangkat sepertiga log min B per min B plus A, atau B pangkat sepertiga E pangkat sepertiga PI per min B plus A. Oke, kita udah dapat keduanya, kita jumlahkan. Sigma res F, XI sama dengan ini sigma res F, min A ditambah sigma res F, min B. Oke ya, berarti hasilnya adalah A pangkat sepertiga E sepertiga PI per min A plus B ditambah, maaf ini min ya, nah ini min, berarti min B sepertiga E sepertiga PI per min B plus A ya, atau bisa kita gabung jadi min ini kan pangkat sepertiga ya, kita bisa langsung jadi akar pangkat 3 aja ya, berarti min akar pangkat 3A ini jadi min akar pangkat 3B E pangkat sepertiga PI per ini A kurang B. Oke ya, kita udah punya nilai residunya. Nah, habis itu kita lanjut ke si ini ya, rumusnya ya. Oke, itu kita tulis dulu deh rumusnya. Integral 0 sampai hingga X pangkat min AX dx sama dengan 2 PI per 1 dikurang E min I 2 PA sigma res F, XI. Oke, ini adalah soalnya yang ini ya, perhatikan akar pangkat 3 dari X per X tambah A X tambah B dx dengan 2 PI per 1 kurang E min I 2 pi A, sigma resnya adalah yang ini ya, min akar pangkat 3 dari A min akar pangkat 3 dari B kali S sepertiga PI per A kurang B. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, nah kita bisa lihat X pangkat negatif A itu kan sama seperti X pangkat sepertiga, atau gini, X pangkat negatif A sama dengan, nah kayak gini kan bisa X pangkat negatif sama dengan X pangkat sepertiga, atau A nya adalah negatif sepertiga. Nah ya, nah kita bisa masukkan ke dalam sini, berarti 2 PI per 1 dikurang E min I 2 pi, A nya adalah min sepertiga, min 1/3.
Oke. Nah, ini dikali min A dikurang E sepertiga I per A kurang B. Atau 2PI per 1 dikurang E 2/3PI min akar pangkat 3 dari A dikurang akar pangkat 3 dari B dikali E sepertiga PI dikali A dikurang B. Nah, oke, kita udah sampai sini. Nah, kita bisa hitung yang ini dulu ya. Ini kita pecah dulu nih. Ya, kita bisa pecah yang ini nih. Kita bisa next di sini saja. Oke, tadi kan 1 dikurang E 2/3 PI. Nah, ingat, ini itu bisa cis 2/3 pi. Kita bisa pakai 1 dikurang cis 2/3 atau cos 2/3 pi tambah i sin 2/3 pi. 1 dikurang cos 2/3. Cos 2/3 itu berapa? Itu min setengah ditambah i dikali sin 2/3 pi. Itu setengah akar 3. Oke, nah di sini kita udah dapat berarti 1 tambah setengah 1 kurang i 1/2 akar 3. Berarti 3/2 ditambah i akar 3/2 nih ya. Oke, ini sama ini. Oke, kalau misalkan udah dapat kayak gini, kita bisa cari R-nya. R-nya yaitu R-nya adalah akar dari 3/2 kuadrat kemudian ditambah akar 3/2 kuadrat ya. Nah, kita bisa dapat akar dari 9/4 ditambah 3/4 atau akar dari 12/4, yaitu akar 3. Nah, nilainya adalah akar 3. Ingat, ini batasnya di sini berarti ini ada di kuadran 4. Akar 3 berarti tan theta. Tan theta sama dengan min B per A. Min B nya berapa? Ini min akar 3/2 per A nya 3/2 atau min akar 3/2 akar 3/3 akar 3/3 atau hasilnya adalah min 1 per akar 3. Min 1 per akar 3 adalah tan 30, jadi itu min pi per 6. Nah, kita udah dapat min pi per 6. Nah, kita tinggal masukkan lagi ke sini. Ya, ini karena nggak muat, di sini saja ya. Kita tulis ulang. Berarti dua pi per ini ya 1 dikurang E pangkat 2/3 pi atau hasilnya adalah tadi kita dapat akar 3 min pi per 6 berarti akar 3 E min pi per 6 I. Oke, kita ubah ke bentuk polar ya. Habis itu kita tulis lagi ini itu min akar pangkat 3 dari A dikurang akar pangkat 3 dari B kali E sepertiga pi per A dikurang B.
Nah, kalau udah kita bisa kali sekawan atau E pangkat min sepertiga Pi per E pangkat min sepertiga Pi. Ya, berarti 2 Pi dikali min akar pangkat 3A dikurang akar pangkat 3B. Ini E pangkat sepertiga Pi dikali E pangkat min sepertiga Pi, itu hasilnya E pangkat 0 ya, per ini akar 3 dikali ini kali ini. Oke, kita bisa cari berarti E pangkat min I Pi per 6 ditambah Pi per 2. Oke, A kurang B. Nah, berarti hasilnya 2 Pi akar pangkat 3 dari A kurang akar pangkat 3 dari B. Ini 1 per akar 3. Nih, E pangkat min I Pi per 6 tambah Pi per 3. Pi per 3. Yaitu hasilnya Pi per 2 ya. Berarti E pangkat min I Pi per 2. E pangkat min I Pi per 2 dikali A kurang B. Nah, kita bisa hitung lagi. Ya. Ini didapat hasilnya adalah, oke, kita bisa hitung ya. Begini. E pangkat min I Pi per 2 itu min atau cos Pi per 2 ditambah I sin Pi per 2. Oke ya, kalau misalkan udah cos Pi per 2 itu hasilnya 0 tambah I Pi per 2 itu hasilnya min 1. Berarti hasilnya min 1. Ya, berarti E pangkat min I Pi per 2 hasilnya min 1. Bisa terus lagi. 2 Pi akar pangkat 3 dari A dikurang akar pangkat 3 dari B per akar 3 kali ini min I kali min 1 itu min I akar pangkat, oke gini ya, dikali A dikurang B. Nah, kita bisa lihat ini sama-sama punya I, bisa kita catat atau habis, maka dapatnya 2 Pi min akar pangkat 3 dari A dikurang akar pangkat 3 dari B per min akar 3 A kurang B. Atau kita bisa mengalihkan dengan min. Sama-sama kita kali min, berarti hasilnya kali negatif ya. Berarti hasilnya adalah ini habis, berarti 2 Pi akar pangkat 3A dikurang akar pangkat 3B per ini akar 3A dikurang B. Oke, hasil ini itu sama dengan soal. Maka integral 0 sampai ta hingga akar pangkat 3 dari X per X tambah A dikali X tambah B dx hasilnya adalah 2 Pi dikali akar pangkat 3 dari A dikurang akar pangkat 3 dari B per akar 3 dikali A kurang B terbukti. Sumber rujukan yang kami gunakan pada materi ini yaitu buku analisis kubah kompleks yang ditulis oleh Prof. Dr. Kadir MPD. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.